close, but I know you're up in my got this side, up in my I got you up in my head. Selamat siang rekan-rekan insan pariwisata di seluruh Indonesia. Apa kabar dan semoga sehat selalu. Dan pada siang hari ini kita berkesempatan untuk main-main ke garasi bis Bergodo Transport yang berada di daerah Kalasan Sleman. Dan siang hari ini kita kawan kita yang sudah tidak asing lagi, Mas Santoso. Selamat siang Mas Halu. Ya, apa kabar? Baik selalu. Tapi nggak puasa ini. Tapi nggak puasa. Kebetulan juga lagi di tengah-tengah kesibukan beliau, menyempatkan bisa hadir di podcast Mas Jalu dan juga berbagi sharing tentang dunia pariwisata di YouTube. Gimana kira-kira aktivitas akhir-akhir ini? Coba dikatakan akhir-akhir ini bergelut baru sepi ya. Karena mungkin permulaan puasa dan juga tidak ada aktivitas dari rekan video ataupun rekan TR, jadi sementara semua bis ngandang dulu Mas. Semua bis ngandang. Ngumumi kancane. Baik Mas Santoso, mungkin bisa diceritakan PU Bergodo ini kira-kira berdiri tahun berapa dan sekarang sudah ada berapa amat? Siap Mas Halu. Nih, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Mas Halu ya. Apa dan bagaimana dengan bis Bergodo. Kelahiran bis Bergodo nggak bisa dilepaskan dari nama PT Mitra Persada Travelindo. Untuk teman-teman yang mainan tiket dulu, musiknya nggak asing dengan nama PT Mitra Persada ya, karena di medium 2010 mungkin ya, Urindo Mitra Persada ada rajinnya tiket pesawat di Jogja. Nah, karena namanya manusia Mas Halu ya, tidak ada rasa puasnya dan juga semakin banyaknya tiket digital yang bisa diakses pada HP, akhirnya kita pelan-pelan merambah ke dunia transportasi. Yang pertama kita dulu punya L300 Mas Jalu. L300. Ya, kemudian 2 tahun kemudian namanya manusia, pengen nambah lagi, pengen kuat lagi, kita pakai Elflong. Oke. Kok kurang lagi karena semakin banyaknya peminat wisata. Kita yang pertama untuk bis kita punya dua medium C31. Itu bertahan 3 tahun, kita dengan nekat dan utang bank, kita akhirnya membeli 2 bis C50 Adi Putro Mercy. Kemudian kenapa dinamakan Bergodo Mas Halu ya? Karena jadi dengan nama khas Jogja yang tidak bisa dilepaskan dengan keraton dan juga prajuritnya. Dan juga nama Bergodo sendiri dengan tulisannya sudah kita patentkan Mas Halu. Jadi tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ini sudah kita pakai dengan itu Mas Halu. Kemudian perkembangan bisnya kita selama ini sampai detik ini. Total semua armada ada 20 ya, 15 big bus, kemudian yang 5 medium, 31, 35, dan 39. Kemudian untuk mesin kita lebih dominan ke Mercy untuk yang C50 karena jaminan kualitas namanya Mas Halu ya. Dan juga garasinya dan juga berat balik ini dibandingkan pabrikan yang lain. Jadi sudah berapa tahun kira-kira? Kalau ngomong tahun kita mulai main bis itu terhitung dari 300 itu semenjak 2012. Ya, jadi masih anak bawang. Ya, jadi memang berarti berawal dari Mitra Persada ya. Tiket ya, dulu nggak jadi tiket saja sampai akhirnya bisa punya PO T320. Betul Mas Halu. Nah baik, untuk fasilitas sendiri, ini untuk di dalam busnya. Fasilitas secara umum nggak beda jauh dengan teman-teman bus yang lain. Kita punya video, audio,
by YouTube ya, untuk mengikuti tren zaman. Kemudian untuk menunjang keselamatan kita punya APAR, kemudian P3K, dan juga semua seat kita lengkapi dengan sabuk pengaman. Ya. Dan yang nggak kalah penting, kita juga asuransi biasanya. Asuransi. Ya, jadi ketika, mohon maaf tadi ada insiden, tidak usah pusing penumpangnya karena kita sudah diklaim oleh asuransinya. Dan juga kita juga taat surat-surat. Jadi untuk care, perizinan wisata, kita semua ada. Jadi aman. KPS aman, bukan bis bodong. Baik, gitu. Dan juga pasti untuk langsungan operasional bis pariwisata membutuhkan kru juga ya. Optimal dan servis yang ada. Bagaimana untuk di Bergodo? Ya, untuk kru kita nggak salah ambil. Jadi setiap kru yang masuk Bergodo kita minimalkan sudah punya pengalaman 2 tahun di bis yang lama. Jadi ketika dia sudah masuk ke Bergodo, artinya dia sudah punya pengalaman mengemudi, sudah punya SIM, yang paling penting bebas narkoba. Bebas narkoba. Ditunjukkan dengan surat keterangan. Surat keterangan. Dan kita tiap 1 tahun sekali kita ada cek kesehatan. Dari PT sendiri ada cek kesehatan. Kemudian yang kedua untuk perawatan kita menggandeng dengan ASN Pro. Mungkin teman-teman bis sudah pada tahu ASN. Itu kita cek rutin. Jadi setiap bis berangkat dan bis pulang, dari kru harus mengisi kolom ada apa saja kekurangan bisnya, nanti langsung kita kirim ke mekaniknya langsung ngecek. Jadi harapannya ketika esok paginya bis jalan lagi sudah prima semua. Jadi proses pengecekan itu juga dimulai dari kru ya? Ya, baik ketika berangkat maupun pulang mengisi cek. Harus ada yang diisi, karena nggak mungkin yang sempurna, nggak mungkin nggak ada. Kemudian ini kan kalau dulu Mitra Persada masih kantor di Dembangan ya, ini tidak di sini di Kalasan. Tidak di Kalasan sekitar 6 tahun yang lalu. Karena semakin banyaknya bis dan sudah semerawutnya Jalan Berjaya, kita nggak bisa masuk ke Warga seenaknya. Akhirnya kita memutuskan pindah ke Selomatani Kalasan ini dengan ruang lingkup bagasi yang lebih luas untuk sekitar 20 bis sebetulnya lebih juga. Iya. Kemudian ini kalau kita lihat kan memang dari Bergodo dari prajurit keraton ya. Jadi semua nama bis ini diambil dari keraton. Semua bis dari nama keraton. Ada hal yang lucu Mas. Jadi tahunnya orang umum Bergodo itu miliknya Sultan. Nah makanya dengan adanya channel Mas Jalu ini kami klarifikasi bahwa ini bukan bis Sultan. Tapi memang kita mengambil livery khas Jogja. Nah kalau teman-teman ingat khas Jogja, nah ini yang gambar livernya ini satu orang sama dengan yang Trans Jogja begitu. Dengan beberapa pasukan atau Bergodo. Ya, jadi tiap armada kita punya nama-nama kayak Prawirotomo, kemudian Tamtomo, kemudian Manggoloyudo, itu semua nama prajurit keraton Agar Jawani. Dan juga menampilkan khasnya Jogja. Ya. Bahkan ada anggapan ketika pakai Bergodo dijamin tidak akan ada cegatan. Karena tahunnya bis Sultan, padahal sama aja, begitu Mas. Ini juga tadi kenapa memilih Mercy? Memilih Mercy karena ya itu yang pertama handal, sudah teruji. Yang ketiga emang purna jual dan purna servis yang tadi Mercy baik dibanding yang lain. Kalau Scania kita emang belum pakai karena nilai pasarnya emang masih kurang gitu. Terus informasi terakhir juga ini menurunkan Detes 5 ya? Jadi Mas Bayu, baru 1 bulan yang lalu, kita menurunkan 2 armada. Ya, sekarang nanti pasti akan bertambah. Amin Mas Jalu, semoga Mas Jalu ngelarisi dan teman-teman di ngelarisi data balan. Baik. Kemudian untuk gimana sih kalau misalnya ini mau sering caranya bagaimana? Oke, ada beberapa cara ya. Bisa lewat nomor HP marketing, kemudian ada juga lewat Facebook, juga ada iklan di Instagram. Kita semua aktif di media sosial, Mas. Semua media sosial bisa jadikan channel untuk pemesanan. Iya, betul, Mas. Iya. Kemudian juga kalau pariwisata ini kan rute kan beda-beda ya. Kadang ada yang ke Bali, kadang ada ke Jakarta dan sebagainya. Nah ini siap untuk segala bagian dan segala. Semua rute kita siap, mulai wisata, ziarah ataupun sering dibilang Turki, turut kijing. Nah kita siap Mas. Study tour juga pasti. Apalagi itu. Tapi memang untuk harga beda ya Mas. Harga study untuk teknik dengan ziarah beda, karena memang tingkat lelahnya supir dan kru bisa sampai ketika menghandling ziarah dibandingkan wisata.
Apalagi yang kita tahu kan kalau ziarah kan nggak apa-apa dioleh-oleh Mas. Nah, Jadi bakal pahit. iya. Dan juga saya dalam sekian hari harus 9 wali kan Iya. dengan waktu istirahat Iya. yang mungkin hanya di tempat objek wisata tersebut. Kan sudah pernah ada Mas ketika membawa tamu ziarah itu di dalam bis ada hanger, ada lemari, ada ember, ada magicom. Nah, ini Seperti rumah sendiri. nah itu makanya kenapa harga ziarah kita bedakan dengan harga stag itu. Iya. Kemudian juga di sendiri sudah ada fasilitas dispenser juga ya. Sudah ada. Kita sementara cuma kurang 3 bis yang belum ada, tapi kita lengkap karena persaingan bis memang semakin mengerikan di Jogja ini. Jadi selain pasti untuk fasilitas audio video ya dengan wifi, pasti bluetooth Ya, untuk juga karaoke dan juga dilengkapi dengan dispenser. Ya. Ya. Yang terakhir untuk yang JB5 kita ada nilai plusnya Mas Jalur karena yang JB5 yang terbaru kita ini memang level tinggi di kelas JB5. Ya. Itu kita juga ada dilengkapi dengan cairan AdBlue. Nah, Itu adalah cairan yang bisa meminimalisir gas emisi yang kita buang. Jadi akan semakin ramah lingkungan nantinya. iya. Gitu. Terus kan sudah Euro 4 ya. Ya, Itu juga ada tambah lagi cairannya AdBlue. Itu ya semacam kayak solar tapi nanti untuk menakar emisi gas buang agar lebih rendah polusinya. gas buangnya pun tidak terlalu ngumpul atau tidak. Dan juga di bawah jok sekarang ya JB5 sudah ada lampunya. Jadi ketika ada yang jatuh HP atau dompet nggak usah harus bikin lampu di atas, nanti tinggal ambil aja kelihatan di bawah jok. Ada ininya lampunya. Lampu yang Dan otomatis di atas juga ada lampu serta bisa cas ya. ada cas, tapi ya itu tadi Mas Jalur seperti Iya. biasanya. Iya. Tidak boleh untuk mengecas Nah, dispenser tidak boleh powerbank, powerbank, kamera, laptop nggak boleh, hanya khusus HP saja. Ya. Itu hati-hati ya teman-teman karena sudah ada kejadian juga akses powerbank ya. Bahkan di pesawat pun juga tidak boleh. Nah, Kita ke bagasi membawa laptop, kemudian powerbank ya, kamera juga karena sangat berbahaya sekali. Kemudian juga Bergodo ini ketika COVID kemarin ya salah satu pelopor coffee on the bus. Nah, ini bisa diceritakan awal mulanya seperti Iya, apa? Mas. Ya karena pas corona semua kena imbasnya Mas Jalur. Tidak ada jenis usaha yang nggak kena imbasnya. Jadi ketika COVID kita bingung nih mau diapakan bis kita, akhirnya ada masukan beberapa teman driver Mas gini atau aja kopi on the bus konsepnya begini. Nah, ternyata kita coba akhirnya malah jadi sumber pendapatan ketika di COVID. Oh, ya. Maka setelah COVID berlalu masih ada yang request Mas bisa nggak Mas kopi on the bus lagu, tapi kan itu kan membutuhkan kan Mas Jalur. Bongkar pasang cuk ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita sudah nggak bisa menyanggupi request dari teman-teman tersebut. Iya. Mohon maaf Iya. ya. Ya, jadi memang ketika hanya COVID ya. Ya ada COVID. Karena mungkin pergerakan ketika COVID tidak bisa Ya. terlalu jauh, hanya kota-kota kita sambil Iya. saya lihat foto video itu sambil dilengkapi apa kopi dan juga buah-buahan Oke. atau snack-snack gitu ya. Ditambah juga ada sentuhannya di belakang. Nah, tentu ya. Ngopi ada pas sambil nyanyi dangdut. Ya. Ini juga Mas Agus, mungkin beberapa waktu terakhir kita lihat ada beberapa kejadian seperti misalnya bis ke Cumbok baret terperosok atau mungkin juga naik ke arah Pamunan ternyata remblong dan sebagainya. Ini bagaimana kita mengantisipasi rute-rute yang sekiranya ini menurut objek wisata atau teman-teman travel agent bisa, ternyata pas di lokasi di bus tidak bisa lewat, itu bagaimana? Nah itulah menurut saya pentingnya komunikasi ya, pertama dengan pihak objek, yang kedua dengan pihak tamu, dan yang ketiga ada menggambarkan Google Map. Nah, banyak di bis luar kota yang mungkin ya ingin menghemat pengeluaran tapi mereka menerabas jalur yang bukan semestinya, malah kadang-kadang berakibat fatal. Kalau emang aturannya di lokasi memang harus pakai sapal ya kita ikuti aturan yang ada di lokasi tersebut, Mas Jalur. Jangan dipaksakan. Ya, gampangnya bagi-bagi rezeki lah, Mas Jalur. Ya. Dan juga beberapa jalan di Jogja yang memang ada peraturan tidak boleh bus ya, seperti bangunan dan sebagainya. Ya, sudah Diterabas. jangan diterabas itu teman-teman semua ini untuk pembelajaran kita bersama bahwa rute-rute bis parcel sudah sediakan. Apabila tidak memungkinkan jangan dipaksakan ya. Betul, pasti ada alternatif transport lain seperti shuttle dan sebagainya. Oke. Kira-kira ini untuk tahun 2024 ini kira-kira ada penambahan armada. Nah ini mumpung Mas Jalur pas ada nih, ini informasinya A1 nih berarti. Kita mungkin tahun ini akan menambah 3 buah jet bus 5 dan 1 medium. Nanti semakin sering teman-teman order bis Bergodo, Ya.
semakin sering kita nambah Mas Halu. Nah, itu rumusnya. Regenerasinya. Nah, iya. Karena sekarang memang persaingan bis semakin tambah berat Mas Halu. Kadang-kadang ada tamu yang Mas, bisnya tahun berapa? Mas, bisnya apa fasilitasnya? Nah, kalau kita nggak ngikuti arus ya kan, namanya kita kan yang tergerus Mas Halu. Betul. Jadi tahun ini yang sudah ada 2 Jetbus 5 akan tambah lagi 3 plus 1 medium. Nah, tapi semoga nanti dari Biabang ACC. Begitu. Ya, kalau melihat kondisi garasi seperti ini, unitnya dan juga perputaran keuangannya saya kira kalau nanti butuh referensi, saya pun siap. Siap Mas Halu. Itu agent. Gitu. Oke, Mas Santoso. Siap. Pesan-pesan terakhir buat teman-teman pariwisata seluruh Indonesia. Ya. Kira-kira Untuk teman-teman, terutama saya mewakili pihak bis, untuk teman-teman Giro dan teman-teman yang lain, kalau bukannya kita membandingkan dengan yang lain Mas Halu ya. Kalau memang memilih bis, yang pertama harus tahu di mana letak garasinya. Garasi jelas. Yang kedua, lihat pelayanan bisnya. Dan yang ketiga, surat-suratnya. Surat-suratnya. Itu yang paling penting. Kebanyakan dari KIR ataupun Betul, KIR, wisata, KPS. Jangan tergiur harga murah, tapi nanti malah mendesak. Nah, jadi malah tombol. Ternyata piknik, malah celaka. Itu pesan terakhir dari Mas Santoso ya. Jadi cek garasinya, cek kelayakan unitnya, dan cek surat-suratnya. Kalau 3 ini sudah aman, insya Allah bis pariwisatanya layak untuk digunakan untuk bertempat pariwisata. Ya, mungkin demikian. Nanti juga sambil kita cek dan kunjungan bisnya ada. Ya, siap Mas Halu. Terima kasih banyak Mas Santoso sela-sela kesibukannya. Semoga kita bisa bekerjasama dan teman-teman semua kita bisa saling kolaborasi. Siap, matur nuwun Mas Halu. Terima kasih. Saat ini kita dari garasi Bergodo di Kalasan Sleman. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe di channel Mas Jalu. Sip, terima kasih Mas Halu.